Halo sahabat lansia dimanapun Anda berada, saya senang sekali dapat menjumpai Anda kembali. Kali ini saya ingin berbicara tentang satu tema. Mengapa kita tidak mengandalkan Dia? Saudara, kalau Anda misalnya merasa sakit, saudara pasti tidak membiarkan diri Anda dirongrong oleh rasa sakit. Anda akan mencari seorang dokter yang Anda percayai, dia bisa menolong Anda. Dan ketika Anda pergi menjumpai dokter itu memberi nasihat, memberi saran, memberi obat, pasti karena saudara percaya, saudara pergi ke apotek, membeli obat, meminumnya, dan menaati apa yang dokter itu nasihatkan. Jangan makan gorengan lagi ya tante, jangan makan banyak yang manis-manis, kurangi gula, lebih banyak bergerak tante, jangan nonton duduk di depan televisi saja atau main game saja. Saudara akan menaati karena saudara mempercayai sosok yang saudara anggap dapat menolong Anda dibebaskan dari rasa sakit. Namun, jika Anda dan saya mengalami rasa sakit yang bukan secara badan, tetapi lebih secara jiwa dan hati, maka saudara kita berandai-andai, aduh, siapa yang bisa ya melepaskan aku dari rasa bersalah seperti ini? Dari rasa tidak berguna dan tidak berdaya seperti ini. Dari kekhawatiran dalam menjalani hari-hari yang akan datang. Saudara, ada orang yang 38 tahun terbaring lumpuh. Dia setiap kali kepingin masuk ke dalam kolam yang airnya mulai bergerak, sudah ketinggalan. Tapi sosok itu datang, yaitu sosok Yesus Kristus. Menjumpai orang itu. Dan dia berkata, maukah engkau sembuh? Orang itu melihat kepada Tuhan Yesus dan Tuhan berkata, bangun, berdiri. Maka dia begitu mengandalkan kata-kata Tuhan. Dia langsung berdiri kuat kakinya dan dia bisa berjalan. Saudara, ketika Anda dan saya sebagai orang usia lanjut dilanda perasaan bersalah, ada penyesalan dalam hidup saudara dan saya. Aduh, coba dulu ya, aku tidak memperlakukan dia seperti itu. Aduh, coba aku lebih baik seperti itu kepada dia. Rasa bersalah ini kalau saudara tidak selesaikan, saudara akan terus-menerus ditindas oleh rasa bersalah ini. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada saudara dan saya, jika Anda ada di dalam rasa bersalah, Tuhan berkata, kalau engkau merasa bersalah, berdosa, mari datanglah. Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Masalahnya, Anda dan saya mengandalkan Dia yang ngomong itu atau tidak? Atau Anda terus berkata, ya aku tahu Tuhan sudah ngampuni aku, tapi aku masih merasa bersalah. Kalau Tuhan saja sudah mengampuni saudara dan saya, mengapa kita tidak dapat mengampuni diri kita sendiri? Dan terus memelihara rasa bersalah yang menindas kita sehingga kita tidak menjadi sehat dan kuat secara jiwa, tubuh, dan roh. Saudara-saudara, jika Anda dan saya sebagai orang usia lanjut merasa, sudah tua ini hidup tidak ada artinya, tidak ada gunanya, sekarang saya sudah tua. Saudara-saudara, ingatlah apa yang Allah katakan. Tuhan berkata, karena engkau berharga di matamu dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itu dikatakan di dalam kitab Yesaya
pasal 43 ayatnya yang keempat. Dan Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, kita ini ciptaan Tuhan, ya. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia, Allah, mau supaya saudara dan saya hidup di dalamnya. Kita memang sudah tua, usia kita sudah tinggi, tetapi kita tetap berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sungguh mencintai kita. Karena itu jangan pernah mengatakan bahwa kita ini tidak ada harga dan gunanya lagi. Jika kita merasakan betapa sulitnya hidup ini, dan hidup ini penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, ingatlah apa yang Tuhan katakan kepada kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur dan permohonan, maka damai sejahtera Allah itu akan dikaruniakan kepadamu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal kita. Saudara-saudara, sebagai orang usia lanjut, kita masih sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan ingin saudara dan saya hidup di dalam damai sejahteranya. Dan saudara, kita tidak perlu terus merasa bersalah karena saudara dan saya sudah diampuni oleh Tuhan. Karena itu, maukah saudara dan saya mengandalkan Tuhan? Setiap kata-katanya kita pegang dan kita berkata, Tuhan, saya percaya saya adalah orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan, orang-orang yang Tuhan kasihi. Meskipun saya tua, saya tetap berharga karena saya adalah ciptaan-Mu. Marilah berdoa. Bapa, terima kasih kalau Engkau menganggap kami, meskipun kami sudah tua, masih sangat berharga. Ampunilah kami kalau kami kurang mengandalkan Engkau, kalau kami kurang mempercayai semua yang sudah Tuhan katakan di dalam Alkitab, janji-janji Tuhan. Izinkanlah kami mengalami janji-janji Tuhan itu dalam hidup kami, sehingga meskipun kami menjadi orang usia lanjut, kami tetap berharga di mata Tuhan. Kami adalah anak yang Engkau kasihi, dan Engkau menganggap kami sebagai ciptaan-Mu yang mulia. Bapak, terima kasih karena kami masih dapat melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai berjumpa dalam kesempatan lain. Bye-bye.